Shalom anak-anak ibu, apa kabar pagi hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan baik ya. Pagi hari ini adapun materi yang akan ibu sampaikan adalah remaja di tengah dunia yang berubah. Namun sebelum ibu menjelaskan, jangan lupa anak-anak ibu tetap mencatat ya. Nah, materi kita yaitu di sini ada sebuah percakapan. Sang begawan tersenyum. Semua hal berubah di dunia. Tidak ada yang tetap kecuali satu hal. Sang murid terperangah. Jadi ada sesuatu yang tidak berubah. Apakah gerangan itu? Nah, sang begawan tertawa lagi. Justru ini adalah tugasmu untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, apakah yang tetap tak berubah di tengah segala hal yang berubah? Di atas pohon seekor tongeret menjawab, cuma satu yang tak berubah dan tetap, yaitu perubahan tetap terjadi. Dalam hal ini, ibu ulang sekali lagi, bahwa hanya satu yang tidak berubah dan itu tetap. Perubahan tetap terjadi. Jadi anak-anak ibu, perubahan itu kita tidak bisa lari dari perubahan, itu akan tetap terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Dunia yang berubah, menurut Temus, mohon maaf, ini bahasa Latin ya, Temomus mutantur nos et mutamur in illis. Demikian kata sebuah pepatah Latin, artinya waktu beredar dan kehidupan kita ikut berputar olehnya. Dunia kita sedang mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang. Berikut ini perkembangan yang terjadi dan sangat hebat dampaknya bagi kehidupan manusia. Perubahan yang pertama yaitu dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kita tahu bersama ledakan penggunaan handphone atau telepon seluler yang terus berkembang menjadi telepon pintar atau disebut dengan smartphone yang sebentar lagi dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Bisa menyimpan data pribadi, bahkan mengirim uang, bisa berbelanja, membayar tagihan dari bank, dan banyak gunanya yang lain. Nah, perubahan yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Negara kita, Indonesia, mulai tahun 2015 menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di sini Indonesia punya kesempatan melakukan ekspor ya, produk-produk dari Indonesia bisa dikirimkan keluar atau sebaliknya. Untuk perubahan yang ketiga itu dalam budaya atau peradaban. Semakin tinggi interaksi kita dengan bangsa lain, para wisatawan yang datang ke negara kita, arus informasi yang masuk lewat televisi dan internet, serta lainnya. Sehingga itu membuat kita semakin mudah menerima informasi. Nah, lewat mudahnya informasi, maka terjadi perubahan, terjadi pergeseran budaya. Perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup tenggelam, ya, karena hidupnya sudah materialisme dan hedonisme. Apa itu materialisme? Segala sesuatunya diukur dengan uang. Kalau hedonisme, hidupnya itu berfoya-foya, hidupnya itu bagaimana menyenangkan dirinya sendiri. Nah, berbagai dampak dunia yang berubah saat ini. Perhatikan, berikut dampak positif dan negatif yang berubah. Dampak positifnya dari perubahan-perubahan yang terjadi yaitu dalam bidang TIK atau teknologi informasi komunikasi. Nah, kita dipermudah untuk melakukan komunikasi dengan orang lain, baik dalam di Indonesia sendiri, bahkan ke luar negeri. Untuk bidang agama, dengan mudahnya menyebarkan informasi setiap agama dapat dilakukan, bisa melalui internet, ya, bahkan media sosial yang lain.
Untuk bidang kesehatan, saat ini kita terbantu dengan adanya peralatan medis yang banyak sekali ya, MRI scan, kemudian banyak alat-alat yang canggih lainnya menolong para dokter dan petugas medis lainnya. Kemudian di dunia komunikasi, kita terhubung dengan begitu baik dengan siapapun, bahkan teman-teman kita yang lama, teman-teman kita waktu zaman tahun berapa, kita bisa bertemu kembali. Kemudian di dunia bidang transportasi, kita tahu bersama bahwa sekarang sangat mudah kita untuk mengunjungi sanak saudara kita di kampung, di kota, bahkan di negara lain. Nah, dampak negatifnya ada nggak? Pasti ada. Kemajuan teknologi informasi juga mengubah pribadi-pribadi kita, yaitu apa? Kurang menghargai proses, hanya menekankan hasilnya saja, karena semuanya serba cepat dan instan. Jadi anak-anak ibu perlu ini, ada banyak tantangan yang harus dipikirkan secara serius oleh orang Kristen. Apa itu? Yang pertama bidang informasi yang berkembang pesat saat ini. Mari kita pikirkan bersama kalau kita sudah masuk dalam perkembangan informasi, tapi kita harus hati-hati, perlu hikmat ya. Kemudian kita juga punya tantangan dunia menjadi satu kesatuan ekonomis. Nah, hal ini perlu kita perhatikan baik-baik. Yang ketiga, semakin banyak negara yang tersisih secara sosial dan ekonomis. Jadi semakin banyak yang miskin. Di sini kelihatan mana negara maju, mana negara berkembang, bahkan mana negara yang sulit untuk mengikuti kemajuan. Yang keempat, berkembangnya nilai-nilai moral yang kacau. Ini sudah dilihat saat ini. Gaya bahasa anak-anak zaman sekarang, banyak bahasa-bahasa gaul, sehingga semakin tergeser nilai-nilai moral yang baik. Yang kelima, menguatnya sekularisme. Kenapa? Sekularisme itu apa? Hal-hal yang bersifat sekuler. Sekarang semua tanaman ini bisa obat, tanaman ini bisa obat. Orang nggak cari Tuhan lagi. Kemudian, mengapa dunia berubah di bawah terang Kristus? Yang pertama, bagaimana menghadapi dunia yang berubah di bawah terang Kristus? Yang pertama, menghadapi dunia yang berubah adalah satu hal, menjadi orang Kristen yang berbeda. Yang kedua, perlunya penegasan bahwa prinsip yang selalu melakukan kehendak Kristus yaitu menjadi garam dan terang dunia. Yang ketiga, harus punya hikmat dan kebijaksanaan. Agar apa? Agar dapat menghadapi dunia yang berubah. Nah, merencanakan masa depan dalam dunia yang berubah perlu tiga hal. Sadarakan waktu, mengenal dunia yang berubah, menerima tantangan dunia yang berubah. Kali ini langkah praktis perlu kita lakukan untuk menentukan masa depan. Libatkan Tuhan dalam perencanaan. Bekerjalah secara realistis, realita. Ya, kemudian pakailah cara-cara yang strategis. Kemudian yang keempat, mempersiapkan diri ya dengan mengikuti, meningkatkan karunia-karunia, kelebihan-kelebihan. Nah, berpikir luas. Yang terakhir, mengenali potensi dan kecerdasan pribadi. Jadi anak-anak ibu yang mau tamat, ini kamu mau menuju ke jenjang SMA, perhatikan hal-hal yang demikian, hal-hal yang banyak berubah sekarang. Ingat satu hal, libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Nantinya akan Ibu berikan soal untuk ulangan hari yang terakhir. Sebab hari Senin kamu sudah ujian untuk Senin minggu depan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Ibu. Haleluya.